Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Faradila dari Prodi Manajemen dengan NIM 21020-217. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan revolusi industri dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri itu? Kira-kira apa nih pengertian daripada yang namanya revolusi industri? Di slide berikutnya udah ada jawaban yang akan membahas mengenai revolusi industri. Nah, ini. Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran yang terjadi di dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya, sehingga menjadikan setiap prosesnya itu menjadi lebih mudah dan efisien daripada sebelumnya. Arti daripada revolusi industri itu sendiri adalah perubahan yang terjadi secara besar-besaran di dalam semua sektor. Entah itu sektor industri, sektor pertanian, pertambangan, manufaktur, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan adanya revolusi industri. Nah, lalu seberapa penting sih revolusi industri ini terutama di dalam kegiatan ekonomi? Jawabannya tentu sangatlah penting. Adanya revolusi industri ini tentu sangatlah penting, terutama buat perusahaan yang ingin bersaing di dalam menghadapi arus perkembangan globalisasi yang berkembang begitu pesat ini. Sebuah perusahaan pasti memerlukan yang namanya revolusi industri, supaya tidak sampai tertinggal dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ada berapa sih perkembangan revolusi industri sejauh ini? Kira-kira ada berapa? Sejauh ini kita udah mengalami berapa kali revolusi industri? Jawabannya, bila diamati inovasi disruptif, perkembangan revolusi industri pada saat ini, kita udah mengalami 4 kali revolusi. Wow, 4 kali revolusi. Kira-kira apa aja sih? Nah, saya akan membahas satu persatu mengenai revolusi-revolusi yang sudah kita alamin saat ini. Nah, yang pertama ada yang namanya revolusi industri 1.0 yang terjadi pada tahun 1750 hingga 1850 yang ditandai dengan penemuan mesin bertenaga air dan juga uap air. Revolusi industri 1.0 ini tuh merupakan revolusi pertama kali yang dialami oleh masyarakat sekitar pada saat itu. Sebelum adanya revolusi ini, sebelum ditemukannya mesin ini, orang-orang itu memproduksi suatu barang atau jasa itu menggunakan tenaga manusia atau menggunakan tenaga hewan. Sehingga proses produksi pada saat itu belum berjalan secara efektif, apalagi efisien. Akan tetapi ketika sudah ditemukannya mesin-mesin itu tadi, ketika sudah mengalami yang namanya revolusi industri 1.0 ini tuh, maka setiap produksi barang itu dibantu dengan menggunakan mesin. Sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada yang namanya revolusi industri 2.0. Nah, revolusi industri 2.0 ini tuh merupakan perkembangan daripada revolusi industri 1.0. Di mana ketika revolusi industri 1.0 itu ditandai dengan penemuan sebuah mesin uap. Akan tetapi ketika revolusi industri 2.0 itu mulai ditemukannya yang namanya tenaga listrik. Tenaga listrik ini tuh nantinya akan membantu berjalannya mesin-mesin itu tadi supaya lebih efektif. Bukan hanya itu, di dalam revolusi industri 2.0 ini tuh sudah mulai muncul yang namanya pesawat terbang, telepon, mobil, dan juga radio. Revolusi ini terjadi pada tahun 1870 hingga 1919. Nah, yang ketiga ada yang namanya revolusi industri 3.0. Terjadi sekitar tahun 1969 hingga 2011 yang ditandai dengan adanya barang-barang elektronik, adanya internet, dan juga teknologi informasi. Jadi ketika kita udah mulai mengenal yang namanya HP yang kita gunakan saat ini, ketika kita udah mulai mengenal yang namanya teknologi informasi, itu kita sudah berada pada revolusi industri 3.0. Akan tetapi, di dalam revolusi industri 3.0 akan terus dikembangkan menjadi revolusi industri 4.0 yang sedang kita alami saat ini, atau yang biasa kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Ya, revolusi industri 4.0. Ciri utama dari revolusi industri 4.0 ini adalah biasanya kita sebut dengan manusia pintar. Ditemukannya sebuah robot-robot canggih, di mana robot tersebut menggantikan pekerjaan manusia. Seperti yang kita ketahui ya, bukan di Indonesia, tetapi di luar negeri, di luar Indonesia, itu biasanya ada sebuah restoran, di mana pelayannya itu udah menggunakan robot.
bukan lagi menggunakan manusia, tetapi menggunakan robot canggih, di mana robot tersebut itu menggantikan pekerjaan manusia pada umumnya. Bukan hanya di restoran, tetapi misalnya di suatu pabrik ya. Di suatu pabrik, itu sudah banyak ya, sebuah pabrik yang memiliki karyawan itu nggak terlalu banyak. Soalnya, kenapa? Soalnya semua pekerjaan manusia itu udah digantikan oleh mesin-mesin yang sangat canggih. Mesin-mesin yang bisa memproduksi barang jauh lebih cepat daripada manusia. Itulah sebabnya kita sebagai sumber daya manusia itu jangan sampai yang namanya kalah dengan yang namanya robot. Jangan sampai kalah dengan robot. Pasti di dalam revolusi industri 4.0 ini ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita saat ini tuh berada pada revolusi industri 4.0 kan? Apakah mungkin selanjutnya kita bisa berada pada revolusi industri 5.0 atau yang biasa kita sebut dengan Society 5.0? Jawabannya sangat mungkin. Sangat mungkin. Apabila teknologi yang udah ada pada revolusi saat ini kita kembangkan terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menuju Society 5.0. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi digital. Karakteristik dari industri 4.0 ini adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi terbaru. Apa aja? Yang pertama ada cyber physics system. Sistem ini meningkatkan kemampuan untuk mengontrol dan memonitor proses fisik dengan bantuan sensor, robot cerdas, drone, printer 3D, dan lain sebagainya. Yang kedua ada teknologi informasi dan juga komunikasi. Digitalisasi dan pemanfaatan luas TIK memungkinkan untuk menggabungkan semua kerangka kerja, semua data digital kan, dan kesamaan kerangka kerja di dalam dan di antara organisasi yang digabungkan. Jadi adanya teknologi informasi dan komunikasi ini mempermudah suatu perusahaan untuk menggabungkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang ketiga ada jaringan komunikasi. Jaringan korespondensi yang andal dan hebat adalah kebutuhan utama untuk industri 4.0 dan karenanya sangat penting untuk mendorong kerangka kerja jaringan web dimanapun diperlukan. Jaringan komunikasi itu sangat diperlukan di dalam sebuah perusahaan. Untuk apa? Ketika perusahaan ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Nah, jaringan komunikasi itu sangatlah diperlukan, bukan hanya bagi perusahaan yang ingin bekerja dengan perusahaan lain saja, melainkan seorang pemimpin dengan bawahan, seorang bawahan dengan pimpinan, itu pasti membutuhkan yang namanya komunikasi dan juga jaringan komunikasi yang hebat. Selanjutnya, ada model bisnis dalam konteks industri. Menurut Luch dan kawan-kawan, perkembangan teknologi memungkinkan untuk menyebarluaskan seluruh jaringan penyedia layanan. Berikut alasannya. Yang pertama, pengembangan IT lebih lanjut meningkatkan kemampuan layanan mandiri. Yang kedua, kebutuhan akan transportasi dikurangi dengan meningkatkan kemampuan komunikasi. Maksudnya apa? Seperti yang sudah saya jelaskan itu tadi, ketika perusahaan A ingin bekerja sama dengan perusahaan B, bayangin ketika tidak ada yang namanya jaringan komunikasi, ketika nggak ada yang namanya jaringan informasi. Nah, ketika ingin bekerja sama, pasti membutuhkan namanya transportasi. Perusahaan A harus pergi ke perusahaan B, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, ketika sudah ada yang namanya teknologi, informasi, dan juga komunikasi, itu mempermudah keduanya untuk menjalin sebuah kerjasama. Nggak perlu perusahaan A harus pergi ke perusahaan B, nggak perlu. Mereka cukup menggunakan telepon, menggunakan komunikasi yang baik, menggunakan telepon, itu sudah cukup bagi mereka untuk melakukan sebuah kerjasama. Intinya untuk mempermudah aja sih, untuk mempermudah dan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dengan adanya jaringan informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, dengan meningkatkan keterampilan komunikasi, kemampuan untuk mengenal pelanggan dan pemasok meningkat dengan lebih baik lagi. Yang terakhir, ada model bisnis dalam konteks industri 4.0. IT memungkinkan produsen untuk mendorong rencana tindakan baru melalui informasi konstan yang menetap pada interaksi dinamis yang lebih mahir dan juga sukses. Mengenai perusahaan manufaktur, potensi penawaran yang paling penting adalah terkait dengan administrasi. Administrasi yang bergantung pada kemajuan pemberdayaan pemeriksaan sumber daya, perilaku klien, dan tanggung jawab penyedia yang lebih baik.
Layanan jangkauan jauh seperti layanan perbaikan dan pemeliharaan juga dapat dikembangkan perusahaan manufaktur, dapat secara efektif memajukan rencana tindakan mereka dengan melakukan sebuah layanan, khususnya dengan mengembangkan insentif lebih lanjut, merombak desain rantai nilai, dan memperluas kesepakatan. Itu tadi penjelasan singkat mengenai perkembangan revolusi industri dalam kegiatan ekonomi. Semoga penjelasan singkat ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.